Wa qauluhu as-siyamu jannatun, maknahu as-sawmu wiqayatun min azabillah. Wa qauluhu, adapun perkataan Nabi yang berupa lafaz as-siyamu jannatun, puasa itu menjadi perisai, puasa itu menjadi tameng, menjadi tameng bagi orang yang berpuasa. Itu artinya adalah as-sawmu wiqayatun min azabillah. Artinya adalah puasa itu menjadi penjaga dari siksanya Allah. Puasa jadi tameng, terjaga kita dari siksanya Allah. Nah, sedangkan warafathu, ada istilah fala rafatha wala yarfus wala yaskhab. Orang yang puasa itu jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Warafathu, sedangkan lafaz rafathu, rafas itu fahishul kalam, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Orang puasa itu dilarang mengeluarkan kata-kata yang tercela, yang kotor, yang tidak baik. Ini artinya selain zahirnya orang puasa menahan haus lapar, nah omongan juga dijaga. Ini sebagai penyempurna. Nah, sedangkan wasakhabu, orang yang berpuasa jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor, dan juga sakhab itu al-khisam, pertikaian, perselisihan. Jangan berbuat atau berselisih pendapat sampai berdebat, sampai selisihnya selisih cekcok. Khisam itu percekcok. Nanti tidak terkendali kalau gitu ya. Kalau puasa dianggap kafu syai'i, menahan sesuatu ya, menahan dirinya untuk tidak makan dan minum dan sesuatu, tapi dia tidak mampu menahan yang lainnya, seperti ucapan yang tidak pantas, itu tidak bisa ia tahan. Kemudian terjadi percekcokan ucapan atau omongan dengan orang lain, nah itu juga ditahan supaya jangan ada itu, kata Nabi. Itu ya, kitanya ya, tidak boleh begitu di antara zahir dan batin, karena berkata kotor itu ya zahirnya cara fikir tidak membatalkan puasa ya, tapi pahalanya tidak ada, tidak bernilai akhirnya. Ini sebisa mungkin. Nah, kemudian juga bercekcokan, adu mulut, itu juga dijaga. Ini sih mudah teorinya ya, teorinya mudah. Wah, jalanan panas naik motor, wah. Ya, kalau kita udah ngaji enggak, emang puasa itu kata Imam Ghazali melemaskan badan. Jadi ketika badan kita lemes, itu dia esensinya puasa begitu. Nggak makan, nggak minum, jelas lemes. Nah, tambah cuaca yang panas, nah itu tambah cakep sebetulnya. Jadi laparnya dapat, hausnya dapat, lemesnya jangan ditanya. Nggak keluar rumah dari pagi, begitu keluar bes johor, astagfirullah. Luar biasa itu. Loh ya, agak dijalanin kewajibannya, wajiban kita nih orang laki, dijalanin begini.
Ya sudah, karena memang kita ingat aja omongan Imam Ghazali. Emang tujuannya melemaskan diri. Karena dengan cara aus, lapar kemudian lemas, ini nafsu semakin tidak berdaya dalam diri kita. Nah, ketika nafsu dalam diri semakin tidak berdaya, cahayanya, nurnya Allah itu ada dalam diri itu, ntar bersih hatinya itu. Gitu. Yang penting apa? Disambut lagi dengan yang lain, jaga omongan, ya, tidak berkata kotor, kemudian disambut lagi dengan yang lain, jangan bertikai, cekcok mulut. Nah, itu jaga itu. Artinya ya kalau ya orang kalau lapar kan galak, ya. Biasanya begitu. Iya sih, nggak anak aja makan ya. Udah lapar panas di Afrika aja ngubur-ngubur kijang kagak kena, lagi kelinci tuh kalau diubar bisa buat ngelesnya, gocek-gocekannya. Akhirnya anaknya dimakan. Lapar, orang lapar begitu, emosi aja. Nah, itu nggak kejaga tuh. Ya, makanya disebut as-shaumu nisfu sabri, puasa separuh dari kesabaran. Mestinya dengan cara puasa, sabar tuh ada dalam diri, ketanam sendiri. Sebab puasa itu, ya sebab puasa itu ada sabar. Nah, kan terlepas juga itu. Nah, terlepas, kalau dia terlepas ya itu resikonya. Gitu ya. Nah, ini kita berusaha untuk tidak apa? Tidak apa namanya? Tidak rofas, tidak berkata dengan ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, yang tidak pantas. Kita berusaha untuk tidak apa? Bercekcok adu mulut dengan orang lain. Gitu ya. Kitanya nih, dari kita dulu. Lah terus Nabi ngomong, qauluhu falyaqul inni shaimun. Terus umpamanya idza syatimahu ahadun. Ya. Kalau ada orang apa? Memancing emosi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, ini kan kita udah tuh. Nah, sekarang dari pihak orang lain, dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, mencaci, memaki. Nah, kita kan kasih jawaban sama Nabi. Kalau nanti ada orang ngomong begitu, qauluhu, ucapan perkataan Nabi, falyaqul inni shaimun. Kalau nanti ada orang mengucapkan kata-kata menantang, ya tidak enak, tidak pantas, menyakiti hati kita, maka apa? Katakan kepada dia, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang puasa. Gitu. Kita suruh ngomong begitu, saya lagi puasa. Gitu. Maksudnya ini shaimun itu apa? Umpamanya orang ngomong nggak enak, hati kita panas, makin marah, terus kita ngomong, bang saya lagi puasa nih bang. Itu bahasa kita. Apa urusannya lu puasa? Nggak mungkin nih orang. Gitu ya. Wah, gak ngomong lagi tuh, langsung gue gampar aja pokoknya. Bukan begitu maksudnya. Nabi ngajarin inni shaimun. Kalau ada orang ngomong yang gak enak dengan kita, mencaci, memaki, Nabi ajarin kita nih, bilangin sama dia, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang puasa. Ini artinya adalah maknahu innahu yudzakiru nafsahu bisawmi. Itu tuh ada tulisannya, innahu yudzakiru nafsahu bisawmi liyaksifa anil musyabihati wal muqabalati. Maksudnya gitu ya. Zahirnya kalau ada orang ngomong gak enak dengan kita, kita emosi kepancing ya. Terus kita bilang, kata Nabi ajarin kepada kita, bilang ini shaimun, saya lagi puasa. Maksudnya saya lagi puasa itu maknanya adalah innahu yudzakiru nafsahu bisawmi. Lah seseorang mengingatkan dirinya bahwa dia sedang puasa. Itu. Jadi kembalinya ke kita, innahu yudzakiru nafsahu bisawmi, bahwasanya seseorang, kita ya, yang ditantang dengan ucapan-ucapan perkataan yang tidak enak dari orang lain kepada kita, terus kita bilang, kata Nabi, saya lagi puasa. Nah, kita ngomong begitu tujuannya artinya adalah bahwa kita mengingatkan diri kita bahwa kita sedang puasa. Supaya apa? Liyaksifa an musyabihati anil musyabihati wal muqabalah. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan adanya apa? Tasyabbuh. Menghilangkan adanya apa? Keserupaan kita sama kita dengan dia, dan juga apa? Balik membalas ucapannya, supaya itu tidak ada, supaya hilang. Itu. Tujuannya itu. Tujuannya apa? Supaya hilang itu yang namanya musyabihat.
Artinya apa? Sama dengan orang yang ngomong begitu supaya hilang. Gitu. Yang kedua, tidak membalas ucapannya. Jadi pertama ngingetin diri kita bahwa kita sedang puasa. Yang kedua, jangan 11-12 sama dia. Gitu tujuannya. Yang kedua, tidak membalas. Gitu. Jadi ngingetin diri. Saya lagi puasa. Artinya apa? Oh, sayang. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ngingetin diri kita. Bilang kita lagi puasa, ngingetin diri kita supaya tidak sama dengan dia. Kok dia marah, kok kita juga marah. Itu namanya sama. Yang kedua apa? Muqabalah, membalas ucapannya. Nah itu, walaupun cara syariatnya orang ngomong gak enak satu dengan kita balas satu tuh nggak masalah. Kalau syariat nggak dosa begitu. Tapi kedampak setelah itu ada. Cara tasawuf jangan. Kenapa? Ngalah. Karena kalau sudah ada balasan, itu nanti yang tertanam apa? Dendam. Itu masalahnya. Karena hati ini sensitif banget hati manusia. Iya, sensitifnya luar biasa. Bahasanya kita begini, kita nggak punya tapi nggak pengen dikatain nggak punya. Gitu. Bahasanya kita miskin nggak pengen dikatain miskin. Ya. Kita bodoh nggak pengen kita dikatain bodoh. Ya. Nah, itu tuh. Kita nggak mampu nggak pengen kita dikatain nggak mampu. Bahasa sih bagus bahasa kita. Ya kalau namanya kekurangan mah tutupin. Kekurangan diri kita tutupin, jangan sampai orang tahu aib kita. Tapi begitu orang tahu ngomong ke kita, wah kita balik balas. Nah, itu nanti ya. Makanya kalau kata Imam Ghazali itu perdebatan itu sesuatu yang sangat apa? Yang sangat apa? Tidak baik ya. Karena dia akan tertanam setelah itu ya, cekcok dalam hati dan timbul rasa dendam dan tidak ada solusi, nggak akan kelar itu. Karena hati itu sensitif. Kalau dia udah sakit itu susah obatnya. Ya. Sehingga ada bahasa syair kalau luka mudah diobati. Ya. Luka dengan pedang yang tajam itu mudah diobati. Ya beli obat merah betadin nggak nyampe 30.000 baik kering. Tapi kalau hati yang tersakiti, bahasanya ulang pada syair-syair itu hendak kemana obat dicari, ya masih keingetan aja. Sampai mati juga nggak bakalan gue terima. Wah, sampai mati. Bahasanya kan kalau kita udah ngaji itu luar biasa. Dendam kok sampai mati di bawah-bawah. Bahaya itu. Ya, bahaya sekali. Makanya kalau Quran ngomongnya gampang. Apa bahasanya? Tahan marah. Gitu ya. Tahan marah. Wal kadziminal ghaidh. Tahan marah. Ya. Jadi marah jangan dilampiasin, ditahan sekuat hati kita. Wal afina 'anil nas. Udahan marah, memberi maaf kepada orang yang salah. Oh, luar biasa ya. Kalau nahan marah biasanya yang duluan dia. Bahasa kita salah loh, suruh tahan itu. Terus apa? Kasih maafin dia. Nah gitu ya. Wah, apaan dia yang salah, gue yang maafin, gue budak amat. Itu kan kita tuh reaksinya begitu. Ya. Iya karena porsi kita benar, kita anggapan kita lah dia yang salah, gue minta maaf, kagak bisa dah. Kalau dia datang ke rumah gue maafin dah. Itu juga ceramain dulu. Iya, belum tahu ujuk-ujuk langsung maafin gitu. Enggak, jadi kita nggak mudah gitu ya, nggak mudah memberi maaf. Wal afina 'anil nas. Jadi memberi maaf kepada manusia, orang yang bersalah. Itu susah itu. Itu Quran begitu konsepnya. Tahan marah. Ya. Gitu. Ya. Jadi orang suruh sedekah dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Cara Quran ini caranya Allah. Itu alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang membelanjakan hartanya fisarroi dalam keadaan lapang, wadharra dan dalam keadaan sempit.
Jadi belanjakan harta di jalan Allah, ya apapun bentuknya, sedekah, bantuin orang, nolongin orang dengan harta kita. Itu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Jangan kita anggap bahwa kita nggak punya duit itu apa arahan untuk sedekah, itu nggak ada. Salah ya, salah. Itu manfaatnya banyak untuk apa? Mengikis kecintaan hati kita terhadap dunia sedikit. Ya. Ya, jangan ditanya kalau ya kan kita nyari setiap hari, ya kan? Kerjanya kita tiap hari. Dengan harapan apa? Hasil dari kerja kita ada setiap bulan. Kita kerja nih usaha ikhtiar, mencari maisha penghidupan setiap hari. Ya. Artinya apa? Ya setiap hari kita bisa dapat. Cara orang usaha, dapat atau tidak ya tergantung ya. Rezeki Allah udah tentuin. Itu. Kita cari itu setiap hari. Ya. Tapi untuk apa? Untuk belanjakan harta yang kita dapat tiap hari atau sebulan sekali, ya di jalan Allah, entah melalui sedekah dan lain sebagainya, nyumbang apa saja sifatnya. Itu seakan-akan kita punya kriteria, batasin. Ya kalau lagi kagak punya mah jangan maksa, kan gitu ya. Bahasa kita, kalau lagi punya mah jangan maksa, kalau lagi ada mah boleh. Itu konsepnya salah, Quran nggak begitu. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit aja masih disuruh. Gitu. Ya. Bukan berarti kita terlepas dari sodako berbuat baik dengan harta ketika nggak ada, enggak, tetap dianjurin. Ya. Yang kita punya apa? Makanya ini ayat diamalin oleh para sahabat sampai apa? Yang dia punya aja dijual buat apa? Buat tamu. Ya. Kita nggak bisa kan, lagi duit dari jatangan orang madon di dompetnya udah susah, nyolong-nyolong kita lakonin ngambil 50.000, ada tamu, iya buat beliin kopi lah apalah camilannya. Gitu. Masalahnya kan susah kalau udah masuk kas negara, ya. Kadang-kadang kagak ketemu kuncinya, tahu di mana tahu, lah. Wah, setengah jam kayak tikus mana aja, mau saking rapinya itu. Di mana tahu dah, kalau ada ubin bisa digali, ubin.